Kurang ajar bener Ivone itu. Geram Dahlia berapi-api. Dahlia dan Bu Utari bergegas mengendarai mobil dan pergi dari kantor Persada Enterprise. Baru saja mereka telah dipermalukan oleh Arjuna, sahabatnya Ivone. Bisa-bisanya Niki menjual perusahaan, tapi nggak ngasih tahu kita. Bu Utari tak kalah geram. Malu sekali dia pada Ivone, mantan menantu yang dia benci. Nah, itu dia Mam. Kita harus menanyakan sama Niki. Dada Dahlia sesak penuh emosi. Dia merasa kecolongan. Seharusnya dia dapat bagian dari hasil penjualan saham perusahaan. Ini malah zong. Berdua di mobil, Dahlia dan Bu Utari terdiam, larut dalam pikiran masing-masing. Mereka tidak tahu kalau Niki sudah bangkrut. Utangnya banyak. Bahkan rumah yang mereka tempati saat ini juga sudah dijadikan jaminan utang bank oleh Niki. Mobil berbelok ke rumah bercat putih. Rumah ini dulu yang ditinggali pasangan suami istri Niki dan Ivone. Setelah Ivone pergi, Dahlia pindah ke situ. Rumah yang dulu hampir dibeli Dahlia dibatalkan. Sesuai kesepakatan, uang DP hanya dikembalikan separuhnya, dan separuh uang itu masuk ke rekening pribadi Dahlia. Niki gak peduli. Dengan emosi yang membuncah, Dahlia memasuki rumah. Tujuannya hanya satu, melabrak Niki. Langkah Dahlia cepat memasuki ruang tamu. Malah dia sendiri yang terkaget sampai melotot. Ada apa ini? Pikirnya. Di ruang tamu tampak berantakan. Sebuah tas besar dengan baju berceceran menggelimpang di lantai. Dahlia menyipit. Semua pakaian dan barang-barang yang berserakan ini adalah miliknya dan Naura. Ada apa ini? Serunya. Bikna tampak duduk ketakutan di sudut ruang tamu. Perempuan tua itu memangku Naura yang tertidur. Sepertinya Naura habis menangis. Mami berdiri mematung. Netranya mendelik melihat ruang tamu yang berantakan. Seperti habis ada seseorang yang mengamuk. Bikna, siapa yang berbuat ini? Mami menghampiri Bikna. Pembantu sekaligus pengasuh Naura itu mendongak. Matanya merah. Mungkin dia habis menangis juga. Pak Niki mengamuk. Pelan suara Bikna. Dahlia yang mendengar semakin meradang. Matanya nyalang menatap ke lantai 2. Semua barang Bu Dahlia dia buang. Tutur Bikna tergugu. Niki, panggilnya berteriak. Dahlia melangkah lebar dengan menghentak kaki hendak menaiki tangga. Ternyata sosok Niki muncul dari ruang kerjanya. Di lantai bawah, dari tadi dia di situ. Dengan langkah tenang, Niki berjalan ke ruang tamu. Dahlia berbalik dan menghampirinya. Apa maksud semua ini, Niki? Tangan Dahlia menunjuk tas dan semua pakaian serta barang-barang miliknya dan Naura yang berserakan di lantai. Niki menatapnya sinis. Masih kurang jelas. Niki mendekat. Dahlia tercekat. Dadanya berkecamuk. Sorot mata Niki seperti hendak menelannya. Aku tidak tahu. Dahlia mundur 2 langkah menghindari Niki. Aku mengusirmu, teriak Niki kuat. Jari tangannya menunjuk ke luar pintu. Lelaki itu mengeratkan giginya. Rahang Niki tampak mengeras. Wajahnya yang berkulit putih memerah. Niki benar-benar marah. Niki, Mami mendekat. Kenapa kau usir Dahlia? Dia istrimu. Mami mengingatkan. Niki menoleh. Netranya melebar menatap Mami, membuat Mami merasa ngeri. Perempuan ini telah menipu Niki mentah-mentah, Mam.
Niki menunjuk muka Dahlia. Geram. Menipu bagaimana? Mami masih tidak mengerti. Niki merogoh saku celananya, mengeluarkan selembar kertas yang sudah lecek. Dilemparnya kertas itu ke lantai. Mami dan Dahlia melihat. Mami membuang nafas, kemudian membungkuk dan mengambil kertas kucel itu. Mata Mami membaca deretan huruf yang bertata membentuk kalimat di kertas itu. Benarkah ini? Netra perempuan tua itu membeliak. Tangannya menutup mulutnya yang melongo karena tidak percaya apa yang dia baca. Dahlia menegakkan kepalanya untuk melihat kertas di tangan Mami. Itu adalah surat hasil tes DNA asli antara Niki dan Naura. Niki mengatur nafasnya yang mendadak cepat. Dia benar-benar dikuasai emosi. Naura bukan dagingku. Naura bukan anakku. Kembali Niki berteriak. Tapi Mami pernah tes. Hasilnya positif. Mami masih tidak percaya. Itu ulahnya Dahlia dan sepupunya yang bekerja di klinik itu, Mam. Niki menatap tajam Dahlia. Ingin rasanya dia mencekik perempuan itu. Perempuan yang telah menghancurkan rumah tangganya dengan tipu daya. Perempuan yang sudah membuatnya kehilangan Ivone. Dengan geram, Niki menghampiri Dahlia. Perempuan itu mundur ketakutan. Didorongnya tubuh Dahlia hingga perempuan itu terhempas duduk di kursi dengan kasar. Pergi kau perempuan laknat, bawa anak harammu itu dan jangan pernah kembali ke sini lagi. Brak! Niki menendang tas besar yang tergeletak di lantai tadi. Dahlia terhenyak, tubuhnya bergetar. Dia tak menyangka kebusukannya akan terbongkar secepat ini. Mah. Tiba-tiba terdengar suara Naura yang memanggil Dahlia. Semua orang menoleh pada anak kecil tak berdosa itu. Niki segera memalingkan wajahnya. Dalam hati kecilnya, dia tidak tega dengan Naura, gadis kecil yang memanggilnya Papa. Bawa pergi anak itu, cepat. Niki melotot. Dahlia memandangnya penuh kemarahan. Dengan kasar, Dahlia merebut Naura dari tangan Bikna. Dahlia melihat kelemahan Niki. Dengan cepat Dahlia berlari menaiki tangga, membawa Naura yang menangis keras di tangannya. Secepat kilat, Dahlia sudah ada di lantai 2. Kalau kau mengusirku, aku akan menjatuhkan Naura dari sini, teriak Dahlia dari lantai atas. Dahlia beneran kalut pikirannya. Pertama, dia takut sama Niki. Kedua, dia tidak tahu lagi harus pergi kemana kalau diusir. Niki, Bu Utari dan Bikna terperangah memandang ke lantai atas. Dahlia mengangkat Naura dengan kedua tangannya dan bersiap menjatuhkan bayi berusia 1,5 tahun itu ke lantai bawah. Bu Dahlia, jangan! Bikna berlari ke ruang makan, tepat di bawah Naura. Bibik tua itu menghadap ke atas. Tampak Naura yang menangis menjerit-jerit di tangan Dahlia. Sekali Dahlia melepaskan tangannya, bocah itu akan jatuh dan berkeping-keping di lantai bawah. Bikna bingung dan menangis. Dahlia, jangan gila. Mami ikut maju dan berdiri di samping Bikna. Mereka bersiap menangkap. Bila memang Dahlia menjatuhkan Naura. Niki masih bergeming. Dia menatap tajam ke atas. Dahlia memandangnya dari sana. Kau pikir aku main-main, Nik? Tanya Dahlia dari atas sana. Niki tak menjawab. Katakan, Naura adalah anakmu, atau aku lepaskan anak ini. Dahlia menarik satu tangannya. Sekarang dia hanya memegang Naura dengan satu tangan saja. Jangan, Bu,
Tangis Bikna. Dia nggak tega melihat gadis cilik itu diayun-ayunkan Dahlia di atasnya. Niki melangkah pelan dan menaiki tangga. Dahlia mengawasi. Mau apa Niki? Pikirnya. Dahlia, lepaskan Naura, kata Niki setelah dekat. Tidak. Dahlia menggeleng. Netranya memerah seperti kerasukan setan. Naura anakmu, Niki, katakan itu, membentak suara Dahlia. Niki tidak menjawab. Dia terus maju mendekati Dahlia, membuat Dahlia jadi gugup dan panik. Katakan Niki, atau aku jatuhkan Naura. Tangan Dahlia menggoyangkan badan Naura. Gadis kecil itu menjerit-jerit ketakutan. Niki sangat kaget. Refleks dia bergerak cepat. Badan Niki menyerong ke pagar pembatas. Tangannya berusaha meraih tubuh Naura. Dahlia lebih cepat. Perempuan itu menarik tubuh Naura menjauh dari jangkauan Niki. Malang bagi Niki, dia terlalu menyerong hingga separuh lebih badannya melewati pagar pembatas. Tubuh Niki oleng. Dia hampir jatuh. Dahlia bukannya menolong, dia justru menyepak kaki Niki. Lelaki itu kaget dan Buk, Niki, terdengar jeritan Bu Utari. Dahlia melihat ke bawah. Matanya menatap tak berkedip. Dadanya berdegup kencang. Niki terjatuh ke bawah dengan posisi kepalanya duluan yang menghantam lantai. Tampak dari atas sini tubuh Niki diam tak bergerak. Sementara Naura selamat. Dahlia tidak menjatuhkannya. Gegas Dahlia berlari ke bawah sambil menggendong Naura. Bikna segera mengambil alih Naura yang masih menangis. Dahlia mendekat pada tubuh Niki yang terbujur. Lelaki itu diam tak bergerak. Bu Utari menangis sambil mengguncang-guncang tubuh anaknya itu. Niki, bangun nak, ucap Bu Utari di sela tangisnya. Dahlia berjongkok, tangannya menempel di leher Niki. Bu Utari menoleh padanya. Dia masih hidup, katanya pada Bu Utari. Kita bawa ke rumah sakit. Iya, Bu Utari mengangguk. Dia benar-benar kebingungan melihat anaknya tergeletak tak bergerak. Dibantu Bu Utari, Dahlia membawa tubuh Niki ke mobil. Hari menjelang malam, sekitar jam 7. Di luar turun hujan ternyata. Sepi sekali. Mam, aku ke rumah sakit dulu, kata Dahlia setelah menutup pintu mobil. Aku ikut, Dahlia. Bu Utari sangat khawatir. Gak usah, Mam. Tolong jaga Naura saja. Segera Dahlia menjalankan mobilnya, membelah malam dalam guyuran hujan deras. Mau ku bawa kemana dia? Dahlia beberapa kali menoleh pada Niki yang terbaring di kursi yang rebah di sampingnya. Bukannya membawa ke rumah sakit, Dahlia malah membawa tubuh Niki berputar-putar gak jelas. Kalau aku bawa ke rumah sakit, pasti mereka akan bertanya padaku macam-macam. Aku bisa dipenjara. Dahlia kalut. Sambil menyetir, Dahlia berpikir keras. Netranya kembali melihat Niki yang masih juga diam tak bergerak. Astaga, Dahlia mengerem mendadak mobilnya. Untungnya saat ini dia ada di jalan yang sepi. Dahlia mendekatkan wajahnya pada Niki. Cairan merah tampak mengalir dari hidung Niki. Perempuan itu bertambah panik. Dia jadi ingat tentang gegar otak. Pasti Niki gegar otak. Oh, tidak. Jangan-jangan dia mati. Dahlia meremas setir. Bagaimana ini? Melajukan kembali mobilnya. Dahlia tidak tahu mau kemana. Sudah lebih 2 jam dia berputar-putar enggak tentu arah. Sampai di sebuah jembatan di jalan yang sangat sepi.
Dahlia menghentikan mobil. Dia memastikan juga lampu mobilnya. Setelah mengacak-acak rambutnya sendiri, Dahlia keluar dari mobil. Dahlia berjalan ke sisi pintu Niki, membukanya dan menarik tubuh Niki keluar. Dengan segenap tenaganya, Dahlia menyeret tubuh lelaki yang tak berdaya itu mendekati jembatan. Diambilnya dompet Niki dulu. Setelah memastikan tak ada identitas tertinggal, Dahlia mengusap dahi Niki. "Maafkan aku, Nick. Aku terpaksa membuangmu." Ups. Dahlia mendorong kuat tubuh Niki hingga jatuh ke bawah jembatan. Biur. Seperti suara benda jatuh ke bawah. Dahlia melongok ke bawah. Tak kelihatan apa-apa. Hanya gelap gulita di bawah jembatan. Hanya suara air deras dan banjir saja terdengar, karena memang hujan sedang turun dari sore. Setelah memastikan tubuh Niki tercebur di sungai, Dahlia mengemudikan kembali mobilnya pulang. Bu Utari masih menunggu. Dia menggendong Naura. Dahlia pun turun dari mobil dengan sikap tenang. "Di mana Niki? Kenapa lama sekali?" tanya Bu Utari lemas. "Niki di rumah sakit. Tadi dia langsung dioperasi, makanya lama," kata Dahlia berbohong. "Syukurlah." Bu Utari lega. Dahlia masuk ke rumah. Dia masuk ke kamarnya, mengambil semua perhiasan dan surat BPKB mobil. Kemudian dia masuk ke ruang kerja Niki, membuka brankas dan mengambil sisa uang yang ada di sana. "Buat apa uang itu, Dahlia?" Bu Utari sudah berdiri di belakangnya. "Buat biaya operasi Niki, Mam," ucap Dahlia tenang. "Di mana Bina?" "Dia pulang." Wanita tua itu takut ditangkap polisi. "Jelas Mami. Bina memang orang kampung dekat sini saja. Dia tadi pamit pulang saat melihat Niki jatuh. Bina takut Niki dan menjadi kasus. Perempuan lugu itu takut terlibat dan ditangkap polisi." "Ayo Dahlia, antar Mami ke rumah sakit." Dahlia mengangguk sambil menggendong Naura. Mami masuk ke mobil. Karena panik, Mami lupa membawa tasnya. Padahal ponsel, uang, dan semua kartu identitasnya ada di situ. 2 jam sudah. Mobil Dahlia hanya berputar-putar saja, tidak ke rumah sakit. Sebenarnya Dahlia sedang berpikir bagaimana caranya melenyapkan perempuan tua yang duduk di sebelahnya ini. "Dahlia, di rumah sakit mana, Niki?" Tak sabar, Bu Utari bertanya dengan gusar. "Sebentar, Mam." Dahlia membawa Mami menjauh dari kota. Mami semakin heran. Kenapa malah menjauh dari kota dan ke tempat sepi dan gelap? Mana hujan lagi. "Mam, tolong beliin minum ya. Dahlia haus." Dahlia menghentikan mobil. Tak jauh dari sebuah warung kecil dengan cahaya remang-remang. "Kok Mami sih?" Utari tersungut. "Tolonglah, Mam." Dahlia mengambil Naura dari pangkunya. Diberinya perempuan itu uang 10.000. Tanpa curiga, Mami turun dan berjalan dalam rintik hujan menuju warung kecil itu. Dahlia mengawasi. Setelah dirasa jauh, Dahlia segera tancap gas meninggalkan Mami. Perempuan tua itu hanya bisa memanggil nama Dahlia. Dahlia membuang Bu Utari di daerah anta berantah. Apa Niki meninggal? Bagaimana nasib Bu Utari selanjutnya? Bersambung.